Baik, kita lanjut kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, marilah kita sejenak luangkan waktu kita untuk membahas ilmu syariat, kitab fikih yang khusus membahas tentang perihal puasa. Saya tunjukkan screen kitabnya. Kemarin kita telah membahas masalah musafir, ya, orang yang sedang melaksanakan bepergian kala bulan Ramadan. Sekarang bagaimana dengan orang yang mengalami menstruasi dan nifas? Nah ini, apakah tetap berpuasa? Saya bacakan terlebih dahulu seperti biasa redaksi kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajibu as-saumu ya Allah alal haidhi wan nufasai. Tidak wajib berpuasa bagi perempuan yang mengalami menstruasi atau sedang haid, keluar darah haid, wan nufasai, dan sedang mengeluarkan darah nifas. Haid itu darah yang menjadi menjadi kebiasaan perempuan, yang menjadi karakter, dan darah yang keluar di usia yang menandakan baliknya perempuan. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Orang yang haid dan nifas ini tidak wajib berpuasa. Orang haid dan nifas pula tentunya tidak boleh sholat, ya, tidak boleh tilawatul Quran, tidak boleh tawaf ketika haji. Ini yang tidak diperkenankan bagi orang haid dan nifas. Kalau sudah terhenti darahnya, tentu harus wajib mandi besar, kan? Selain ini, perempuan juga ketika menghendaki mandi besar kala ia telah melahirkan. Wilada itu juga menyebabkan perempuan mandi besar selain haid dan nifas. Kenapa orang perempuan itu tidak wajib berpuasa kala haid dan nifas? Li'adami sihhatihi minhuma, karena tidak sah bagi keduanya menjalankan puasa. Famata wujida al-haidhu awin nifasu fi juz'in minan nahari fasada as-saumu. Nah, ketika dijumpai darah haid pula dijumpai darah nifas di tengah-tengah siang, di siang hari, awalnya dia puasa gitu kan, tidak ada tanda-tanda haid. Ternyata pas siang hari dia keluar darah haid atau darah nifas, maka puasa yang ia kerjakan itu menjadi menjadi rusak, alias harus iftar, nggak harus iftar, maksudnya puasanya itu tidak sah atau rusak sebab dia keluar darah haid, seperti itu. Alasannya liqaulihi, sesuai dengan hadis Nabi, alaihi hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Bukankah ketika perempuan haid itu tidak wajib sholat dan tidak wajib pula puasa? Fadzalika nuqsanu diniha. Maka itu merupakan kekurangan mereka di dalam menjalankan syariat agama. Nah ini,
salah satu bentuk kekurangan perempuan di dalam menjalankan ibadah itu ketika ia sedang mengalami haid, mengalami menstruasi. Maka baginya tidak diperbolehkan melakukan sholat, pun pula tidak boleh melakukan puasa. Tentunya konsekuensi dari dia ketika menstruasi dalam hal sholat, dalam hal puasa, tentunya berbeda. Kalau yang puasa ini harus mengkodok ya, harus dikodok. Sedangkan kalau yang sholat tidak dikodok, itu perbedaannya. Ini wa mata toharota wajaba alaihima al-qada'u. Dan ketika atau kapan dia berdua suci dari haid dan nifasnya, maka wajib bagi keduanya untuk mengqadha puasanya, ya. Maka wajib mengqadha puasa seperti itu. Jadi ghalib atau apa? Biasanya masa umumnya orang mengalami haid itu 7 hari atau seminggu. Maksimalnya itu 15 hari. Sedangkan kalau nifas itu umumnya orang mengeluarkan darah itu selama 1 bulan. Maksimalnya itu 60 hari atau 2 bulan. Ketika sudah suci dari haid maupun dari dari nifas, ya maka wajib baginya mengqadha puasa yang ia tidak kerjakan, karena dia kalau kerjakan tidak sah puasanya. 5 rawathu Aisyatu radhiyallahu anha qalat, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Aisyah, sebagaimana yang Aisyah riwayatkan dari sebuah hadis seperti ini. In kana liyakuna ala saumi, ini hadisnya. In kana liyakuna ala saumi min ramadhana fama astati'u an aqdihi illa fi sya'bana. Ini pengambilan dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang tertera di dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari, yang mana dari hadis ini menjadi patokan, menjadi landasan bahwasanya perempuan kalau sudah suci dari haid dan pula suci dari nifas, tentunya ya, kalau nifas itu hukumnya dikiaskan atau disamakan kepada haid, maka ya wajib mengqadha dari puasa yang ia tinggal kala ia menstruasi. In kana liyakuna alayya as-saumu, ya, in kana, iya benar, in kana, iya, in kana liyakuna alayya as-saumu min ramadhana fama astati'u an aqdihi illa fi sya'bana. Kala puasa itu diwajibkan kepada diriku, kata Aisyah, dari bulan Ramadan, fama astati'u, maka saya tidak mampu untuk an-aqdihi, untuk mengqadha, kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Aisyah itu mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya puasa itu harus diqadha bagi orang yang menstruasi. Beda dengan sholat. Wa anha qalat fil haidhi, dan dari Aisyah pula beliau berpendapat di dalam masalah haid. Kunna nu'maru biqadha'i shaumi wala nu'maru biqadha'i sholati, rawahu Muslimun. Kita diperintah untuk mengqadha puasa, wala nu'maru biqadha'i sholati, tetapi tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang tertera di dalam kitab Sahih Muslim, ya. Nah, ini landasan qadha bagi perempuan haid itu berlaku pada puasa, tidak berlaku pada
sholat. Fawujubul qadha'i 'alal haidhi bil khabari, ya. Kewajiban qadha bagi perempuan yang menstruasi alias haid itu sesuai dengan khabar atau hadis yang sudah itu ya, sudah yang di atas tadi hadisnya. Wa yuqasu 'alaihi an-nufasa'u. Wa yuqasu 'alaihi Dari RT hanya mengasih alat-alatnya aja ya. Nah, ya. Barang-barangnya sama alat-alatnya ya. Sedangkan orang-orang yang nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, itu hukumnya disamakan terhadap haid, ya. Sebab li'annaha fi ma'naha, karena nifas itu senada sama dalam hal maknanya dengan haid, dengan haid. Waqad ajma'u 'ala dzalika, dan para ulama fuqaha tentunya ijma, sepakat terkait pemberlakuan sama dalam hal qadha puasa untuk orang yang dulunya mengalami nifas disamakan terhadap haid. Kalau sudah suci maka ya wajib mengqadha puasanya. Inilah para hadirin dalil uraian fikih beserta dalil berkaitan tentang perempuan haid dan nifas ini nggak wajib berpuasa sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ada 3 hadis itu ya yang menjadi landasan. Tentunya kalau dia sudah suci maka wajib untuk diqadha puasanya. Kalau sholat tidak wajib, seperti itu. Kalau sholat tidak wajib. Tapi yang tertera di dalam hadis itu dalil yang berkaitan dengan haid saja. Nifas itu hukumnya disamakan, atau istilah usul fiknya namanya qiyas. Rukun qiyas itu ada 4. Ya, perkara yang disamakan, perkara yang disamai, dan makis aleh, ilat, sama apa satunya? Hukum, ya, ada 4 hukum. Pertama, makis alaih itu perkara yang disamai. Apa yang disamai? Yakni haid, ya. Yang kedua, makis itu perkara yang disamakan. Apa yang disamakan? Yakni nifas. Yang ketiga, ilat, hukum alasan antara haid dan nifas itu ada titik temu, ada persamaannya. Yang keempat, hukumnya. Seperti itu. Tentunya makis alih, perkara yang disamakan itu harus sudah ada ketentuannya, sudah ada hukumnya di dalam nas. Nas itu ada 2 ya, Quran dan hadis. Karena haid yang berkaitan tentang qadha puasa itu sudah mansus, sudah di dalam dalil hadis. Nah, ini sudah dikatakan makis aleh karena sudah tertera di dalam dalil, minimal di dalam hadis. Yang disamakan itu tidak tertera di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an, yakni nifas. Tapi ilat atau alasannya sama-sama mengeluarkan darah, seperti itu. Yang terakhir adalah hukum. Hukum itu ya produk dari proses penyamaan makis terhadap makis aleh tersebut. Yakni hukumnya tidak wajib berpuasa dan wajib mengqadha. Itu hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit ini bermanfaat. Gak apa-apa para hadirin ya, sedikit-sedikit yang penting paham. Kalau kita paksakan banyak uraiannya, khawatir tidak fokus gitu. Jadi tematik yang saya sampaikan kemarin musafir, sekarang orang yang haid dan menstruasi, besoknya ada tema lagi tentunya yang berkaitan tentang pelaksanaan ibadah puasa, seperti itu. Semoga bermanfaat. Kiranya ada pertanyaan, silakan lanjut di WhatsApp saya dan Ustadz Hari Cahya Setiawan. Jangan lupa pula nanti sore tetap ada kajian dzikir dan kajian petang ya oleh sahabat saya Ustadz Hari Cahya
Setiawan. Dan khusus besok hari Jumat, kajiannya diganti dengan kajian Jumat Berkah yang akan mendatangkan mubaligh dari luar dengan tema yang disesuaikan pula tentunya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadana Allahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.